Halo semua, perkenalkan nama aku Yeni Natalia Sanius Marbun. Aku dari Jurnalistik B dengan NPM D1 Channel 25052. Kali ini aku akan mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari mahasiswa Universitas Bengkulu. Selamat pagi pemirsa, kali ini kembali lagi dengan saya Yeni Natalia Sanius Marbun. Saya sudah bersama salah satu narasumber tentang perokok atau vape yang digunakan di kalangan mahasiswa. Baik, kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Dengan Mas Weldy. Oke, Mas Weldy, kira-kira apa sih yang pertama kali Mas rasakan waktu menggunakan vape atau rokok? Nah, kalau boleh tahu, Mas lebih dominan ke rokok atau vape? Ke vape. Oh, ke vape. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas pernah nggak merasakan ketidaknyamanan saat gunakan vape di tempat yang terbuka, misalnya kayak tempatnya umum gitu. Nah, di tempat umum itu tidak terlalu mendukung yang namanya asap. Pernah nggak Mas merasa ketidaknyamanan itu? Pernah. Pernah. Apa yang Mas rasakan waktu setelah melakukan, misalnya kayak ada rasa ketidaknyamanan terhadap anak-anak atau bagaimana? Ya, rasa tidak nyaman dan takut mengganggu orang lain. Kalau boleh tahu nih Mas, siapa sih yang pertama kali mempengaruhi Mas ketika menggunakan vape tersebut? Kebanyakan pengaruh dari teman. Berarti rata-rata teman Mas menggunakan vape ya? Oh iya. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas lebih sering gunakan vape itu pada saat yang kayak gimana? Misalnya kayak sedang selesai makan, atau sedang stres, atau sedang nongkrong, atau gimana? Atau keseringan sedang nongkrong, selesai makan. Gitu. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mas, Mas ini punya tempat yang paling favorit nggak kalau sedang menggunakan barang tersebut? Oh, enggak ada. Kalau di luar kampus atau di rumah atau di tempat nongkrong gitu, ada nggak tempat yang space yang khusus gitu? Ada tempat yang tertutup cuma khusus untuk nge-vape. Kira-kira nih Mas, mengapa sih Mas memilih untuk tidak berhenti atau menggunakan vape gitu? Karena misalnya kayak tantangan apa gitu yang Mas miliki sehingga Mas sulit untuk berhenti kayak gitu? Mungkin ada rasa kebutuhan atau kecanduan terhadap vape. Berarti kegunaan dari vape tersebut sangat membuat ada sensasi nyaman gitu ya Mas? Iya. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mas, dari pendapat Mas sendiri nih, mengapa mahasiswa tuh lebih sering gunakan vape daripada rokok? Padahal kan itu sama-sama aja buat rasa nyaman, tapi kenapa mahasiswa itu banyak dia yang dominan vape gitu daripada rokok? Mungkin karena rasanya mungkin berbeda. Kalau boleh tahu bedanya itu bagian di mananya gitu Mas? Kurang tahu juga karena lebih kurang ngerokok. Kalau dari Mas sendiri emang lebih nyaman pakai vape itu karena varian rasa atau gimana? Mungkin karena varian rasanya. Oh ya nih Mas, kalau boleh tahu nih, Mas lebih sering isi ulang vape-nya itu di mana? Dengan harga jangkauan mahasiswa tuh lebih sering belinya di mana gitu? Di toko vape store-nya. Kira-kira itu harganya sangat terjangkau dengan kantong mahasiswa nggak sih Mas? Kayaknya kurang terjangkau. Kalau bagi Mas sendiri, kira-kira menghabiskan vape atau rokok itu dalam sehari bisa berapa kali isi gitu? Bisa sampai 4-5 kali isi. Oke Mas. Oh iya Mas, gimana sih cara ngatasinya suatu saat kalau Mas tuh tiba-tiba ada penyakit nih kayak batuk atau yang buat jadi berat gitu? Mas ada niat untuk berhenti gitu? Ya mungkin berhenti karena untuk mengurangi penyakit tersebut, jadi terpaksa harus berhenti. Itu misalnya kayak dalam jangka waktu yang lama atau sampai penyakitnya sembuh aja atau gimana Dalam Mas? jangka waktu yang lama. Oke, mungkin segitu aja ya Mas ya. Terima kasih untuk jawabannya. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Yeni Natalia Sanius Marbun. Kali ini saya sudah bersama dua narasumber yang akan saya tanyakan. Halo Mas, boleh kenalan dengan Mas siapa? Boleh, saya Kevin Sibarani. Saya Robi, Oh ya, kalau boleh tahu Mas dari jurusan mana nih? jurusan jurnalistik. Sama saya juga. Oke, saya mau tanya nih Mas tentang ini. Mas keduanya lebih dominan menggunakan rokok atau vape? Lebih sering ini ngerokok. Masnya sendiri? Saya udah berhenti dari merokok. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih pertama kali yang Mas rasain waktu gunakan vape atau rokok gitu? Dan kira-kira Mas sendiri menggunakan vape atau rokok itu dalam sehari itu bisa berapa kali? Kalau yang saya rasakan itu saat merokok ada kayak rasa sakit sedikit, tapi itu kayak ada enaknya. Sakit tapi enak.
Tapi itu cuma sebentar. Tapi kalau dia itu udah mulai sering, nah dada kita jadi nyaman, enak lah untuk dipikiran kan. Apalagi kalau suntuk, enak. Kalau dari Mas sendiri? Kalau saya untuk merokok itu kan bikin pikiran kita jadi tenang, bisa tenanglah diri kita gitu kan. Udah itu kalau untuk berapa kali ya dalam sehari, mungkin bisa 1 bungkus untuk setiap harinya. Kalau Mas sendiri bisa habis berapa kali dalam satu hari? Dikit sih, paling cuman 1 bungkus sehari. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih, siapa sih orang yang pertama kali mempengaruhi atau memperkenalkan vape atau rokok ini kepada mas-masnya? Kalau saya sih dari ini ya, dari pergaulan, dari teman-teman lah, dari situ pertama kali. Kalau dari Masnya? Oh, saya itu dari pergaulan juga. Apalagi kan pada pas SMA itu kan zaman nakal-nakalnya kita. Teman ngajak ya kita ngikut. Makanya mulai ngikutin gitu merokok. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih, kapan sih tempat yang paling aman gitu? Kayak Mas sama mas-masnya tuh punya tempat space yang khusus gak saat merokok gitu? Kalau aku sih merokok di mana-mana boleh aja sih, tapi yang paling nyaman itu di pinggir pantai, lebih wow. Kalau dari Masnya? Kalau saya nyamannya mungkin di kamar karena kita kan nenangin pikiran gitu. Kalau untuk merokok di mana saja mungkin juga, tapi lihat situasi lah. Terutama kan banyak orang yang belum tentu suka dengan asap rokok tersebut. Gitu aja. Pernah nggak Mas waktu saat menggunakan vape atau rokok di luar umum tuh merasa nggak nyaman gitu karena asapnya terkena orang lain? Pernah nggak punya apa kayak gitu, kerasa tidak nyamanan? Oh, kalau itu pernah, malahan sering. Kemarin pernah aku matiin rokok karena aku ngeliat ada kayak cewek batuk gitu kan, jadi kurang nyaman. Udah aku matiin aja rokoknya. Baik. Kalau dari Masnya? Mungkin kalau kita ya lihat dari lingkungan, apalagi terutama di sini banyak orang yang nggak suka asap rokok ya kita matiin. Apalagi terutama kalau dekat anak bayi, itu kan nggak boleh. Makanya saya kalau melihat anak bayi nggak akan merokok. Oh ya nih Mas, lebih sering Mas beli ini isi ulang rokok atau vape-nya tuh di mana? Kayak terjangkau dengan harga kantong mahasiswa gitu? Kalau sekarang itu kurang tahu ya kalau nge-vape, soalnya aku nggak pernah lagi nih nge-vape. Gimana nih? Kalau rokok mah kami belinya di warung biasa kan, dekat pinggir jalan tuh. Nah, beli di situ. Kalau masalah pot itu kan isi ulang dia. Jadi mungkin kalau kita tahu kan itu sulit karena kami juga nggak ngepot, cuma ngerokok. Jadi kurang tahu kalau untuk masalah kayak gitu. Berarti kalau untuk harga 1 bungkusan rokok itu bisa berapa ini Mas keluar duitnya? Sekira 25.000 lah paling sedikit. Oh ya nih Mas, kalau boleh tahu nih gimana sih cara Mas jika suatu saat nanti nih Mas kena penyakit akibat dari merokok tersebut. Nah Mas punya nggak keinginan untuk berhenti menggunakan rokoknya? Ya kalau kita udah kena penyakit ya positif, kita harus berhenti juga dong. Kalau boleh tahu itu untuk jangka yang panjang atau untuk jangka yang pendek aja? Kalau bisa berhenti selamanya. Kalau dari Masnya sendiri? Sama mungkin kalau penyakitnya tuh dari tipe yang kayak mana gitu dulu. Baru kita berhenti merokok. Oke, mungkin begitu aja ya Mas ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang pertanyaan atau wawancara tersebut dari narasumber-narasumbernya. Dari saya, sekian dan terima kasih.